Mas, kasih Mas. Oke. Nah, jadi ini FGD kedua saya. Sebelumnya saya telah melakukan FGD kemarin dengan sekitar 3 orang dari teman-teman di Perbanas. Karena saya kemarin kenal di Perbanas itu karena memang di Perbanas itu punya pusat kajian eksperimen. Nah, jadi dia punya pusat kajian eksperimen, dan kemarin sempat saya hubungi, jadi mereka minta waktu sendiri untuk melakukan eksperimen sekitar 3 orang. Nah, ada kemarin dibahas tentang mungkin hasil eksperimen, dibahas mengenai topik disertasi saya. Nah, kemarin memang basic mereka itu ada yang di financial, ada di manajemen. Jadi kemarin ada yang dari lulusan UGM 1, kemudian ada kemudian UGM kemarin S2 S3 gitu. Nah ini topik yang saya akan bahas nanti untuk sebagai draft disertasi. Kemarin sebenarnya calon promotor ya. Kalau di UNER itu nanti semester 5 baru penentuan promotor setelah prelim. Ini saya masih baru dapat pembimbing, tapi kemungkinan besar pembimbing itu akan jadi promotor saya. Nah, cuma pembimbing saya sudah menyepakati tentang topik saya, tentang moderasi keterbacaan dan format penyajian pada hubungan antara jenis laporan dan pengambilan keputusan investor profesional. Nah, jadi topik ini sebenarnya sih secara substansi hampir semuanya baru. Saya mencari kebaruan dari sisi yang lain. Nah, kalau di financial itu memang kebanyakan financial accounting kebanyakan untuk topik-topik keuangan itu dependennya kebanyakan investor memang pengambilan keputusan investasi. Nah, jadi saya coba mencari determinannya kira-kira yang apa yang mempengaruhi yang baru gitu. Nah, ada 3 variabel, satu variabel independen. Mungkin saya mau menerangkannya seperti ini. Satu variabel independen yaitu jenis laporan. Yang kedua adalah format penyajian. X2 sebagai moderasi. Dan yang ketiga adalah keterbacaan informasi. Itu sebagai X3 terhadap pengambilan keputusan non-professional investor. Nah, nanti mungkin saya jelaskan dulu sebelum masuk ke potensi. Jadi nanti kalau yang jenis laporan ini saya akan pecah 2 level, mungkin di sininya. Jadi jenis laporan ada 2 level, integrated sustainability report sama non integrated sustainability report. Ini saya temukan istilah ini baru 2 hari kemarin. Nah, sempat kemarin memang fokusnya ke integrated report, cuma saya ganti istilahnya menjadi integrated sustainability report. Yang kedua, non-integrated sustainability. Bedanya ini, kalau yang integrated sustainability adalah integrasi antara informasi keuangan sama non-keuangan. Non-keuangan itu saya pecah lagi, saya breakdown pada aspek etika, kemudian sosial, lingkungan, dan governance. Nah, kalau yang non-integrated sustainability ini lebih pada traditional reporting, jadi pada akuntansi informasi keuangan saja. Nah, membedakannya. Sedangkan format penyajian itu, saya kemarin sebenarnya mau visual sama verbal. Cuma visual ini saya buat option variable itu lebih pada visual dalam bentuk foto. Yang sedangkan yang verbal dalam bentuk teks atau deskripsi. Nah, kemudian nanti kalau yang keterbacaan informasi itu pada aspek keterbacaan tinggi dan rendah. Jadi kalau misalkan kalau yang tinggi saya implementasikan dalam foto, nanti sepertinya pixelnya atau kualitas gambar itu bagus. Kalau yang rendah berarti kualitas fotonya itu kurang jelas atau pixelnya rendah. Kalau yang deskripsi nanti kalau yang tinggi saya simbolkan dengan teks yang saya bold, kemudian saya tandai ini yang penting, sedangkan kalau yang rendah keterbacaan itu saya gambarkan dengan deskripsi full. Jadi tanpa ada pembeda satu paragraf atau 2 paragraf seperti itu. Nah, sedangkan pengambilan investasi itu saya simulasikan dalam bentuk kepemilikan dana investasi. Nanti kira-kira ketika diminta
mereka memiliki uang 10 juta, ini simulasinya, mereka akan menginvestasikan uang itu berapa. Nah, kemudian hipotesis saya itu sebenarnya cuma 3 saja juga. Saya nggak mau banyak lagi hipotesisnya. Fokus saya itu pada sebenarnya subjek yang diberikan informasi Integrated Sustainability atau ISR akan berinvestasi lebih besar dibandingkan dengan subjek yang diberikan non-integrated sustainability report. Kemudian H2, subjek yang diberikan integrated report, integrated sustainability report, sajian visualisasi foto, akan berinvestasi lebih besar dibandingkan subjek yang diberikan ISR berupa sajian deskripsi. Yang ketiganya itu yang gabungan, subjek yang diberikan ISR sajian foto dengan keterbacaan tinggi akan berinvestasi lebih besar dibandingkan dengan subjek yang diberikan ISR berupa sajian foto dan keterbacaan rendah. Nah, kalau mau dilihat, mungkin selnya ada 8 sel. Nah, seperti ini. 8 sel. Jadi ini jenis laporan ada 2, integrated. Ini saya belum ganti ini. ISR sama non-ISR. Nah, kalau foto, level 1 ini, sajian tinggi, sajian rendah, kemudian nanti kalau yang deskripsi, sajian tinggi ini sampai rendah seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat teman-temannya. Nah, kemudian manipulasi tes saya yang saya lakukan, ini ada tiga pertanyaan, tidak ada ini saja. Nah, menurut materi kasus yang Anda peroleh, apakah materi kasus yang Anda peroleh memiliki informasi mengenai keuangan, etika, sosial, lingkungan, dan governance? Kemudian keterbacaan informasi itu, apakah materi kasus yang Anda peroleh itu mudah untuk dipahami? Nah, format penyajian, menurut materi kasus yang saudara peroleh, bentuk informasi apakah yang secara dominan saudara peroleh? Foto atau deskripsi. Nah, yang saya ingin diskusikan di forum FGD ini adalah yang pertama mengenai skenario yang saya buat, apakah dia itu sudah memenuhi, bisa mentreatment subjek yang saya lakukan atau tidak, atau belum. Yang kedua, mungkin di pertanyaan manipulasi tesnya itu apakah bisa memanipulasi atau tidak. Nah, kalau misalkan saya kembali ke selnya, ini kan sel 1, keterbacaan ISR yang tinggi dalam sajian foto. Nah, kalau bisa lihat saya kayak gini modelnya nanti. Ini rincian, ini lampiran sebenarnya. Nah ini. Nah, kalau yang foto seperti ini. Jadi saya tampilkan setiap dimensi satu foto. Misalkan, oh informasi keuangan seperti ini. Kemudian etika gini. Kemudian governance ini. Kemudian lingkungan seperti ini. Jadi mencerminkan dia itu apa istilahnya? Oh, ada bentuk bukti bahwa dia itu dalam bentuk foto melakukan misalkan kegiatan sosial, misalkan sosial lingkungan seperti ini. Ini keterbacaan foto yang tinggi. Kalau rendah kayak ini. Nah, foto rendah sebenarnya sama, hanya saja saya setting tidak jelas fotonya. Kayak gini. Nah, kayak ini. Kemudian ini. Nah, kalau ini. Nah, kemudian kalau yang deskripsi, ini kalau yang keterbacaan tinggi, kayak ada bold gini. Bold gini. Deskripsi tok dia tapi. Nah, kemudian ada bold gini. Nah, buat ini sosial governance. Kalau yang tidak ada ini nggak rapi, beragam penuh, jadi susah membacanya. Nah, kemudian kalau yang non ISR cuma foto keuangan tok bedanya. Foto keuangan tok yang sajikan. Fotonya sama tapi keuangan tok. Kalau yang ini deskripsi keuangan tok. Nah, kalau kemarin waktu saya FGD hari Selasa kemarin dengan teman di Perbanas, mereka itu menyarankan jangan gunakan foto sebagai proxy karena menganggap bahwa ketika data itu tidak terkuantifikasi, agak susah investor atau subjek itu menilai bahwa perusahaan ini bagus atau tidak gitu. Agak susah. Jadi mereka menyarankan menggunakan grafik atau tabel untuk bisa menggantikan visualisasi ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang pun ada foto, ditambahkan di bawahnya grafik. Jadi kayak bentuk grafik histogram mungkin. Jadi ada trennya. Jadi misalkan tahun 17, 18, 19 ada kenaikan. Jadi orang-orang bisa investor bisa tahu ada kenaikan. Jadi lebih dapat di treatment menurut mereka seperti itu. Yang kedua, masukan mereka yang kedua adalah di faktor etika ini sebaiknya untuk semua ini gunakan semacam data-data kuantifikasi. Kayak ini kan dia bentuknya saya copy dari sustainability report ini seperti ini. Nah, katanya perlu data kuantifikasi, misalkan etika dari tahun perusahaan, misalkan keberhasilan etika tahun perusahaan ini sampai tahun ini ada kenaikan nggak? Nah, itu kemarin sudah saya dapat di laporan CG, sudah ada memang ada histori, mungkin saya pemikiran ini. Nah, katanya untuk etika yang deskripsi ini perlu dibuat data kuantifikasinya. Jadi supaya lebih jelas. Nah, itu kemarin sarannya. Jadi kalau sarannya kemarin mereka untuk foto ini jangan gunakan foto seperti ini karena dianggap itu agak susah mentreatment subjek itu sendiri. Nah, yang kedua, manipulasi tes nanti mungkin akan dirubah. Mungkin kalau yang pertama ini sebenarnya tidak masalah. Yang kedua ini yang mungkin perlu dispesifikan, terbaca informasi ini harus mungkin lebih fokus ya mungkin. Sama prompt engine kalau misalkan kan awalnya foto katanya kemarin diganti grafik atau apa. Grafik kayak kemarin, misalkan grafik kemarin. Nah, itu mungkin yang saya butuh masukan, apakah kira-kira ketika subjek atau individu itu diberikan treatment seperti ini, apakah bisa? Nah, kemudian mungkin saya jelaskan juga nanti prosedur saya ambil data itu kemungkinan saya akan melakukan webinar atau seminar kecil begitu dengan mengundang mahasiswa sebagai partisipan. Nanti mereka saya kasih semacam pemahaman dasar mungkin tentang isu-isu akuntansi tadi, tapi tidak mengarah pada SR, ISR, tapi fokus pada isu-isu akuntansi yang terbaru. Nah, nanti setelah itu saya kasihkan semacam soal seperti ini, treatment seperti ini. Jadi langsung saya dapatkan datanya. Nah, saya tuh belajar dari kemarin itu ketika saya tuh langsung sebar langsung itu cenderung itu agak susah apa istilahnya? Banyak yang tidak lolos manipulasi tesnya. Nah, makanya mungkin salah satu alternatif saya nanti yang kedua untuk bisa mendapatkan partisipan lebih banyak, saya akan buat semacam webinar. Nah, nanti webinar itu saya akan berikan isu-isu tentang sustainability report atau isu akuntansi secara umum general saja supaya tidak terlalu nampak ke ISR. Nanti setelah itu baru saya kasihkan soal. Nanti mereka akan dapat fasilitas sertifikat ataupun misalkan ada 12 yang gitu. Nah, mungkin itu mungkin pemaparan awal, dan ini kira-kira gimana Mas Is atau Bu Made terkait ini, apakah ada masalah atau gimana ya? Terima kasih. Ya, Arif tadi kan ada masukan tentang foto. Iya, betul. Ya? Kalau menurut saya sih memang foto itu tidak tidak bisa menggambarkan apa maksudnya tujuan yang ingin disampaikan oleh Arif di situ. Ya kalau hanya foto seperti itu gitu loh. Iya. Arif. Jadi kayaknya treatmentnya itu nggak tersampaikan begitu. Kalau dari foto ini. Betul ya. Kalau bisa sih cenderung tadi itu disarankan data gitu ya, ada data, grafik, apapun lah bentuknya, lengkapi gitu. Lengkapi dengan itu, malah justru saya lebih cenderung nggak usah pakai foto begini, data saja gitu. Iya Bu, gitu. Berarti saya buat data kuantifikasi saja ya? Iya, data kuantifikasi. Ini iya. Atau mungkin secara visualnya saja ya, mau di ini. Secara visualnya ya. Nah, iya. Visualnya. Saya kemarin sebenarnya gini, Bu. Ini foto ini sebenarnya kan saya dapatkan dari paper. Paper itu memang dia membahas literatur review.
Jadi salah satu aspek bisa mempengaruhi itu adalah salah satunya banyak yang foto, kartun, misalnya grafik, itu memang bagian-bagian visualisasi. Nah, karena saya lihat itu belum ada memang yang uji meneliti foto, jadi selalu, oh ini kebaruan saya. Oh, di treatment. Iya, makanya saya kemarin tetap pada kekeh ini, tapi kayaknya semakin ke sini kayaknya kalau foto ini kalau dia tidak disajikan dengan data pendukung kayaknya kurang pas ya. Iya, enggak tersampaikan maksudnya gitu loh. Iya, betul. Ini karena kayak seperti foto apa namanya? Kalau orang ini kan orang yang tidak apa namanya? Ini cuma dilihat orang berfoto duduk. Ini kan nggak menggambarkan apa etika tadi ya ini ya? Iya, etika sih. Dari ini dia keberhasilannya gitu ya. Iya. Penerapan standar etika gitu. Jadi kayak misalkan Kan kayak gini, penghargaan gini kan bentuk awards gini, dia award tidak ya. menimbulkan citra positif ya, dan enggak gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke dampaknya gitu, dampak berupa data gitu. Data nih. Bukan cuma sekedar award begitu, reward begitu. Nyatanya, realnya gitu loh. Mungkin Mas siapa? Mas Is ya, Iskandar. Mas Is. Salam kenal Mas. Ya, sama-sama, salam kenal juga. Arif, coba lihat tadi, apalagi desain penelitiannya kok ada Nah ini Mas. Bukan yang atas lagi, yang rangka. Rangkanya. Ini Mas. Jadi jenis laporan yang dimaksud di sini antara deskripsi dengan apa tadi yang di jenis laporan di X1-nya itu antara deskripsi dengan foto ya? Bukan, yang format penyajian itu masih yang deskripsi dan foto. Yang ini jenis laporan itu yang ISR sama non ISR itu. Enggak, maksudnya gini, di format penyajian saya koreksi kalau salah. Tadi seakan-akan Arif mengkonver foto yang kebaca dengan tidak kebaca, ya? Oh iya. Saya pikirnya kemarin di format penyajian ini justru kita membandingkan antara informasi di dalam bentuk foto dan informasi dalam bentuk deskripsi, ya? Betul, memang begitu Mas. Kita bukan dalam konteks membandingkan antara foto yang tidak terbaca dengan foto yang terbaca. Tapi yang kita compare adalah antara informasi yang disajikan dalam bentuk foto dengan dalam bentuk deskripsi. Betul. Tujuannya memang nanti arahnya gitu Mas. Cuma nanti kan gimana ya? Karena saya pahami kan gini Mas ya, coba saya buat saya gini ya, X1. Ini kan X1 ada 2 toh Mas toh? Ada ini ISR sama saya tidak tahu gambar ini. Non ISR. Nah, nanti ISR ada 2 lagi toh. Ada yang foto, kata teks. Ini kan foto, teks toh. Nah, foto ini kan ada lagi kan tinggi rendah toh Mas toh? Ini tinggi rendah. Kayak gitu ya Mas ya? Itu nanti. Kalau yang di bawah itu apa itu? Ini non ISR, jadi cuma informasi keuangan saja. Sebenarnya kalau memang tadi masing-masing itu memang bisa begini, tapi konteksnya itu saya cuma meneliti ISR toh, jadi nggak pakai ini. Nah, karena saya itu kan ingin juga melihat mengenai perbedaan masalah penerapan ISR dan non ISR ini seperti apa, makanya saya buatkan X1 itu levelnya juga.
Nah, tapi saya masih apa ya? Masih di mana maksudnya yang harus mau capai sampai ada foto yang apa istilahnya terbaca dengan tidak terbaca. Kalau keterbacaan informasi X3 ini mestinya gimana itu? Kayak tadi Mas, misalnya tuh ini kan jenis laporan, kan ada 2 level Mas ya, ISR sama non ISR. Nah, saya mau lihat kalau ISR itu disajikan dalam bentuk visual foto dengan non visual, pertama tuh nanti kayak gimana nanti hasilnya? Apakah ada perbedaan enggak dalam pengambilan keputusan? Investor tuh lebih suka penyajian ISR itu dalam bentuk visual foto atau verbal. Nah, saya juga melihat. Nah, itu kan tercermin di H2 saya. Nah, ketika ISR itu disajikan dalam bentuk foto, apakah berinvestasi lebih besar dibandingkan subjek yang ISR berupa sajian deskripsi. Nah, setelah itu, saya mau lihat lagi, ketika misalnya ISR itu dia disajikan dalam bentuk foto, tapi dia fotonya bagus atau kualitas gambarnya bagus, bagaimana dengan kualitas fotonya tidak bagus? Apakah ada perbedaan? Enggak. Jadi seperti itu, Mas. Ya, berarti keterbacaan ini keterbacaan atas foto dan deskripsi yang tadi ya? Iya, betul. Jadi bukan keterbacaan atas X1. Ya, tapi jadi dia runut dia X1, X2, baru X3. Jadi keterbacaan atas X2 ya. Iya, gitu. Oke. Tadi kalau masalah foto dengan mungkin memang lebih bagus gitu ya kalau foto ini kan sebenarnya proksi dari visualisasi ya. Visualisasi, bagian visualisasi. Proksi dari visualisasi. Ya. Kalau saya sih tidak masalah foto seperti ini, tapi di komparasinya ketika deskripsi ya usahakan sinkron juga gitu ya. Jangan di fotonya mendeskripsikan award, ternyata di deskripsi nanti tidak ada berbicara tentang award yang diperoleh. Ya. Artinya usahakan informasi yang disajikan dalam visualisasi ini nyambung dengan informasi yang disampaikan di dalam deskripsi. Ya. Sama halnya kalau di deskripsinya kita mendeskripsikan data, ya usahakan di visualisasinya juga adalah maksudnya data kuantitatif di deskripsinya, ya di fotonya juga visualisasinya yang mungkin bisa dalam bentuk seperti grafis gitu ya. Ya. Foto grafis ya. Berarti ya paham. Ya, mungkin kalau gambar yang ini kan gambar visual award yang diperoleh mungkin satu mungkin komparasinya nanti ketika deskripsi ya tahun 2019 perusahaan ini mendapatkan award apa gitu ya. Tapi usahakan gitu ya, di deskripsi tersebut juga betul-betul mendeskripsikan informasi yang ada di foto ini. Oke. Berarti ini kan visualisasi dalam bentuk awards kan, tapi kalau misalnya deskripsi kan tadi saya gambarkan dalam bentuk pencapaian kinerja keuangan secara general, laba gini. Gini, misal di visualisasinya itu fotonya Arif, di deskripsi yang mungkin orang yang tidak pernah melihat Arif, tapi kita jelaskan secara deskripsi Arif itu tingginya seperti ini, warna kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian komparasinya visualisasi, mungkin fotonya Arif yang kita perlihatkan. Kira-kira mungkin seperti begitu. Ya. Nah, tapi memang tidak semua informasi itu bisa disajikan di dalam bentuk foto seperti yang tadi. Ya. Mungkin harus disajikan dalam bentuk visualisasi berupa grafis. Misal contoh sederhana, mungkin kita mau
menyajikan sebenarnya informasi tren laba, contoh ya, sederhana tren laba dari tahun ke tahun. Ini kan susah kita dapatkan visualisasi dalam bentuk foto yang seperti ini, yang dipanggil kamera. Nah, visualisasinya ya pasti dalam bentuk grafis. Kalau di contoh mungkin yang deskripsi yang ini, yang penghargaan atas keberhasilan, deskripsinya dia seperti bagaimana? Kayak gini aja sih terus, Mas. Kayak gini, memandang. Tapi poin-poin di deskripsi ini kan harus nyambung dengan yang di foto yang tadi ya. Memang ini saya buatnya beda kayak dengan foto itu. Boleh dong. Saya tanyakan begini nih. Kita sebenarnya mau menyampaikan informasi yang sama, tapi informasi disajikan dalam bentuk visual, tapi satu informasi disajikan dalam bentuk deskripsi. Paham Mas. Itu maksudnya, oke. Berarti saya ubah, kalau misalkan foto tadi tetap dipertahankan, penggambaran dalam deskripsi harus sama kayak foto tadi. Ya, kalau seperti begini, ya usahakan nanti jangan pakai whiting, gitu ya. Bagaimana? Jangan pakai whiting nantinya. Ketika menguji efek dari informasi ini, karena kalau whiting mungkin akan ada bias yang muncul gitu ya. Maksudnya informasi yang sama terus kita minta ke satu orang, ketika tadinya dia lihat foto terus belakangnya dia lihat lagi deskripsi, pasti orang, oh gini loh maksudnya foto yang tadi gitu ya. Oh iya betul. Nah, jadi harus pakai between gitu ya, pas orang yang beda gitu ya. Cuma tadi mungkin ya, dari foto tadi, kalau saya sih foto yang tadi tergantung jenis informasi yang mau disajikan gitu ya, karena tidak semua informasi itu bisa kita sajikan dalam bentuk foto yang di take kamera seperti ini gitu ya, tidak semua. Jadi kira-kira apakah maksudnya ini kan saya jadi maksudnya apakah worth it misalnya visualisasi ini saya buatkan foto seperti ini, atau misalkan saya rombak semua, saya alihkan berdasarkan masukan kemarin dengan grafik semua saja. Jadi kan kalau grafik kan jadi dalam bentuk angka dia jelas. Ini kan saya juga masih sih, maksudnya apakah ini bisa men-treatment si investor ketika penyajian ini dalam bentuk foto seperti ini, atau memang apakah ini susah untuk dipahami oleh investor? Saya kira tidak masalah gitu ya. Tadi saya bilang mau foto mau grafis ya, tergantung dari jenis informasinya. Kan tadi saya katakan tidak semua informasi itu bisa kita sajikan dalam bentuk visualisasi take foto gitu ya. Tidak semua. Nah, terus berikutnya mungkin dari sisi informasi yang disajikan di visualisasi ini, ya Arif harus bisa pastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang bisa mempengaruhi orang mengambil keputusan. Jadi, contoh Arif seperti ini kan poinnya kalau tidak salah Arif yang mau sajikan adalah informasi award. Iya betul. Nah, pastikan bahwa memang dengan award yang diperoleh perusahaan ini itu bisa memang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Kayak mungkin tadi gambar yang tanaman gitu ya. Tidak jelas sebenarnya informasi apa yang mau disajikan. Ini Mas ya. Paling tidak ada captionnya dari kita, jangan mentah. Oh, berarti tetap kayak begini Mas, award ini. Berarti tetap bisa gunakan foto, tapi minimal ada semacam caption yang
mungkin digunakan oleh perusahaan ini lagi apa sih ini? Ya. Oh, oke. Tapi tadi loh ya, artinya tidak semua informasi itu bisa disajikan dalam bentuk foto seperti ini ya. Kadang harus kita sajikan dalam bentuk grafis. Jadi kembali lagi tergantung informasi apa sih sebenarnya yang Arif mau sajikan gitu ya. Kalau memang kesulitan di dalam bentuk foto ya harus sajikan dalam bentuk grafis. Kalau misalnya Mas Is, saya coba combine lah, misalnya coba combine kan, dengan tidak menghilangkan foto, tapi saya tambahkan semacam grafik lah, grafik histogram atau grafik apa gitu. Jadi misalkan contoh, misalnya PTA dia memberikan bantuan beasiswa pada masyarakat lokal dari 2017 nilai sekian, 18 sekian akan naikkan begitu. Jadi setiap foto itu saya coba tambahkan informasi tentang grafik pencapaian perusahaan, misalnya beasiswa, ini misalkan bantuan pemberian pohon gitu. Berarti kalau begitu fungsi foto ini cuma sebagai dari grafisnya, gitu berarti nggak ada manfaatnya dong. Iya. Jadi bahwa data ini saya tidak bohong loh, ini fotonya. Tapi kan poinnya kan bukan di situ ya kita mau teliti. Iya, saya pikir iya sih. Jadi saya gimana ya, saya juga bingung dulu sih. Apakah tapi tetap masukannya Mas dengan Bu Made tetap saya akomodir, nanti saya cobaan diskusikan sama kan pembimbing tuh pastian seperti apa, apakah ini worth it foto ini digunakan sebagai ini atau gimana ya. Tapi kalau menurut Mas Bu Made tadi tidak bisa ya Bu Made, grafik foto ini disajikan dalam bentuk foto untuk menyampaikan informasi. Iya, begini Arif. Kalau saya sih ada foto, maksudnya bisa dikombin dengan data gitu. Nah, ini kan dia meraih kayak seperti financial award begitu toh. Iya. Nah, di sini kalau bisa lengkapi data perjalanan, maksudnya ininya tadi misalnya labanya kah atau apanya di sini dilengkapi begitu sehingga dia memperoleh award ini gitu. Terus ada juga tadi itu foto yang, nah kalau ini, kalau saya rasa sih ini enggak susah di ini ya. Susah di iya. Kalau penerapan standar etika ini tuh mungkin ini kalau di sini cukup grafik saja begitu. Terus sama juga dengan yang di yang satunya lagi. Nah ini memang gambar ini blank, tidak menggambarkan apapun, apalagi TNI di sini, jangan-jangan ini kegiatannya TNI kamu klaim begitu sebagai kegiatan perusahaanmu begitu. Kesannya seperti itu, kan? Langkah baiknya di sini justru grafik saja gitu, yang menggambarkan apa yang dia telah lakukan terhadap lingkungan begitu. Baik. Gitu ya. Kalau ini sudah cukup ya ini? Kalau ini saya malah bingung. Jangan ini sumbangan gempa gitu ya. Gempa Palu ini kayaknya. Iya, karena ada Pulau Sulawesi di sini. Itu ya, misalnya seperti itu. Deskripsinya ini apa yang mau diceritakan? Sebenarnya kan compare nanti harus nyambung dengan deskripsinya gitu ya. Iya, deskripsinya juga ya saya setuju dengan Pak Mas Is. Deskripsinya juga nanti maksudnya jangan sampai gambar beda dengan yang mau disampaikan pada deskripsi begitu. Itu sejalan gitu kan. Ini kan cuma visualnya saja yang berbeda. Oke, Pak. Kalau saya cenderung ke grafik saja. Kalau saya sih ke grafis saja modelnya di sini supaya nanti lebih gampang kita di deskripsinya. Karena kalau foto begini kita mendeskripsikan itu agak susah. Tidak tersampaikan pada di foto, tidak tersampaikan maksud yang ingin disampaikan itu di foto tidak akan tersampaikan.
di deskripsi justru tersampaikan begitu. Maksudnya. Ya, oke. Ya. Berarti harus sama ya, yang sama dengan ini ya. Ini sama dengan deskripsi nanti. Iya, yang deskripsikan. Kalau deskripsikan lingkungannya tadi apa yang Arif deskripsikan? Aduh, saya nggak kepikiran itu tadi juga itu. Oh, nah, masalah ini. Harus nyambung. Langsung plot Ya, nyambung gitu. karena ini kan yang mau disampaikan itu sama, cuma metodenya beda gitu saja. Itu intinya kan, Arif. Iya, betul. Nah, ini masalah ini efisiensi. Oh, harusnya penanaman pohon deh kemarin ya. Ya, harus nyambung Rif. Kayak ngerti saya sudah. Ya, saya kira itu, oh ya paham sudah. Nah, kemudian itu berarti saya mau kira-kira tadi berarti apakah misalnya tuh kalau Mas Is misalnya tadi menurut Mas Is apakah untuk foto tadi itu perlu memang bisa digunakan untuk semua indikator, semua dimensi saya, atau misalnya ada beberapa indikator yang misalkan indikator yang memang harus disajikan dalam bentuk grafik, atau misalkan bisa semuanya digunakan dalam bentuk foto. Atau bisa foto, tapi minimal harus ada semacam penegas kata-kata seperti ini. Kalau Arif, kalau cuma kata-kata seperti itu tidak menunjukkan informasi kan? Tidak ada informasi yang disampaikan seperti tadi itu dia mencetak laba berapa gitu kan? Enggak gambar itu enggak mampu menyampaikan gitu. Oh, oke. Jadi saya saja ini, saya buat grafik saya begitu. Gimana Mas Is? Masih gimana bagusnya kan? Saya juga bingung. Saya grafik semua saja. Kalau grafik sih sebenarnya apa ya? Lebih Kalau gampang. itu sudah beberapa sudah ada. Lihat juga dari kebiasaan orang menyajikan informasi gitu ya pada umumnya. Apakah ya umum kita menyajikan informasi dalam bentuk gambar seperti itu di reporting. SR, kalau saya kemarin sempat Mas ikut pelatihan CSR toh. Nah, memang secara kalau saya mengacu pada standar JRI itu memang tidak ada di situ, atau misalkan dari PJOK 51 memang tidak ada aturan penyajian itu dalam bentuk apapun gitu, entah dalam bentuk gambar atau misalkan grafik, tidak ada. Cuma memang di dalam aturan JR itu memang ada beberapa kali menyebutkan misalnya terkait dengan diskursus itu dalam bentuk persentase. Misalnya persentase sosial misalnya, persentase jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan, atau misalnya bentuk penghargaan dalam bentuk penghargaan anti corruption, atau misalnya, tapi memang sih kebanyakan foto di situ hanya sebagai suplemen, saya perhatikan, suplementar informasi untuk mempermanis report supaya ini enak dilihat. Sedangkan kalau kita melihat mengenai kualitas informasi, memang lebih banyak disajikan, terutama dalam bentuk dalam bentuk angka. Kebanyakan memang dalam bentuk ini masih tabel, dia ada dalam bentuk tabel misalkan 17, 18, 19 tuh. Nah seperti itu sih. Kalau memang tadi diaturan itu dia tidak menyebutkan format penyajian itu harus dalam bentuk apa, memang tidak ada. Cuma itu tergantung dari si perusahaan itu supaya bisa menyampaikan informasi itu harus seperti apa. Terus saran berikutnya Arif. Tadi kebetulan saya lihat Arif pakai gambar yang blur malah. Ini kalau tidak salah kan Arif mewakili antara ketidakterbacaan ya.
Iya, ketidakbacaan. Ketidakterbacaan ini tidak selamanya didesain dalam bentuk gambar blur. Kayak gambar yang tadi yang menanam pohon dengan informasinya yang tidak ada sama sekali, itu sudah bisa kita anggap informasi yang ini maksudnya apa gitu ya. Oh iya, bisa juga sih. Ini maksudnya apa gitu ya. Ini sudah bisa memberikan informasi ketidakterbacaan gitu ya. Tapi ketika Arif tambahkan caption mungkin, oh ini adalah penanaman pohon tahun sekian di tempat mana gitu ya. Masalah keterbacaan dan ketidakterbacaan tidak harus dalam blur seperti itu. Kalau itu kan keterbacaan mata gitu ya. Tapi sebenarnya kan mining informasinya kan sebenarnya yang dimaksud di situ keterbacaan gitu. Maksud gambar ini apa gitu ya. Ini maksud dengan keterbacaan. Kita bukan menguji kemampuan mata seseorang melihat loh ya. Ini maksud dengan keterbacaan. Ketidakpahaman, mungkin tingkat pemahaman. Mas Is, itu bukan ketidakpahaman, tapi yang disampaikan gambar itu blank begitu. Ya, ini memang sudah blank sama sekali sih. Bukan itu masnya. Memang blank gitu ya. Arif harus bisa menyajikan foto yang seperti ini, tapi tidak blank juga, cuma si pembaca tidak ngerti gitu ya maksud dari gambar ini. Tapi dengan foto yang sama. Dengan foto yang sama. Boleh juga dengan foto yang sama. Atau mungkin saya tambahkan, yang satu misalnya foto begini aja, yang satu ada informasinya yang ditulis gitu. Misalnya dalam bentuk grafik kah, atau tabel kah, dilengkapi gitu. Kan maksudnya yang satu ada tambahan penyajian informasinya, yang ini blank begitu. Gimana? Bisa juga sebenarnya, paham saya masih, Bu. Jadi satu gambar, tapi ada apa? Ada keterangan gitu, ada penjelasan gitu, ada keterangan situ, ada tambahan informasi gitu. Informasi ya. Nah, sempat kemarin juga itu, Bu, diskusi dengan untuk pembimbing. Kemarin sempat juga awalnya seperti itu, jadi gambar, tapi ada penjelasan samping kirinya atau di bawahnya. Jadi misalkan ini lagi apa fotonya. Nah, cuma takutnya gini, apakah ketika seperti itu justru menunjukkan bahwa oh ini informasi gabungan antara teks dengan visual. Nah, itu kemarin sih sempat pikiran juga kemarin. Oh, kalau misalnya seperti ini, apakah dia merupakan informasi gabungan? Kan ada juga, bisa juga sebenarnya foto. Nanti kita bisa buat 3 level, foto, deskripsi, sama gabungan foto dan deskripsi. Nah, kalau buat levelnya. Caption aja maksudnya tadi Ibu, maksudnya keterangan caption gitu ya. Di deskripsi kan biasanya kan relatif lebih panjang gitu ya. Iya, jangan deskripsi misalnya seperti data, seperti tadi itu ada grafik di sini, ditambahkan grafik untuk lingkungannya gitu, kegiatan lingkungannya. Misalnya seperti itu. Jangan dideskripsikan karena kan yang satu sisi kamu kan membandingkan dengan yang dideskripsikan kan? Iya. Oh. Di sini cuma visual berupa grafik begitu. Saya coba buat dulu ya. Berarti misalnya saya coba contohkan misalnya beasiswa ini. Berarti kayak gini. Nanti bawah ini buatkan misalnya gambar 1. Misalnya pemberian beasiswa gitu ya. Atau saya buatkan dalam bentuk chart atau misalnya ini sebagai latarnya gitu loh, Ari. Ini disamarkan, baru di sini kamu isi data grafik gitu.
Oh, berarti ini kayak apa background gitu, tak, Bu? Begitu. Coba misalnya ini, saya buka dulu satu. Dibuat sebagus apa namanya? Sebagus mungkin begitu. Kan biasa ada itu yang apa gambar-gambar seperti itu kan? Yang ditonjolkan itu adalah ininya data kuantitatifnya. Apakah terlalu ribet seperti itu? Saya jadi bingung, Bu. Jadi bingung. Dari gambar ini yang Arif mau sajikan sebenarnya informasi tentang apa sih? Perusahaan lagi memberikan bantuan sosial. Memberikan bantuan sosial. Kalau di deskripsinya nanti rencananya? Oh, berarti saya kemarin deskripsinya agak keliru berarti, Mas. Karena saya cuma apa menunjukkan mengenai ini keselamatan kerja. Salah saya deskripsi saya berarti kemarin. Kayak ini, toh sosialnya gini kemarin sosialnya. Nah, saran saya sih Arif ini deh. Arif desain dulu deh dalam bentuk deskripsi ya gitu ya. Supaya bisa kita bantu. Oke, bagaimana sih bentuknya kira-kira di gambarnya gitu ya. Oh gitu ya. Tapi tetap foto bisa worth it kan, Mas? Foto penyediaan untuk foto bisa worth it. Kalau saya sih tadi kita semua informasi itu bisa kita sajikan dalam bentuk foto seperti ini ya. Semua. Contohnya tadi mungkin ketika kita informasi yang akan kita sampaikan adalah tren, itu kan tidak bisa kita sajikan dalam bentuk foto. Betul, nggak bisa memang. Kecuali mungkin fotonya ada beberapa, ya. Berarti maksudnya gini, Mas, apa? Berarti supaya sama, artinya supaya sama ininya. Apakah memang saya ganti saja semua ini proxy foto ini dengan grafik dari keuangan ini kan kalau saya tuh bisa kalau misalkan dalam grafik kemungkinan saya bisa kuantifikasi semua ini misalkan kan ini kan bisa dalam bentuk peningkatan laba dan sebagainya. Nah kalau ini kan bisa juga misalkan dalam saya dapat kemarin tentang ini prestasi etika perusahaan di dalam CG report itu saya temukan juga dalam bentuk grafik. Nah ini governance juga bisa misalkan dari nilai CGPI Index misalkan dari 2016 sampai 2020 bisa juga bantuan lingkungan juga bisa, sosial juga bisa. Jadi ya lebih baik saya ganti semua dalam bentuk grafik supaya lebih tuh kuantifikasi. Nanti kan berarti kalau misalnya ini saya ganti grafik semua kan berarti tinggal saya rubahkan yang deskripsi tadi. Deskripsi tadi supaya sama dengan nilai yang ada di grafik kan gitu toh. Jadi apa yang sama, apa yang ada di grafik harus sama dengan yang di deskripsi. Harus sama. Nah, atau foto ini masih bisa menjadi salah satu alternatif bagi investor dalam pengambilan keputusan. Karena kayaknya kalau misalnya kalau dicampur kan misalnya ada yang foto misalnya keuangan tuh misalnya grafik ini misalkan foto ini grafik sesuai dengan kebutuhan nanti kayak beda-beda nanti gitu visualnya. Maksud saya biar seragam foto semua atau grafik semua gimana Bu Made, Mas Is? Sebenarnya tergantung dari informasi yang Arif ingin sampaikan, ya. Karena tadi saya katakan tidak semua juga informasi disajikan dalam bentuk foto. Sama halnya sebaliknya, tidak semua juga informasi kita disajikan dalam bentuk grafis. Misalnya kita mau menyampaikan bahwa tahun ini loh melaksanakan pembagian beasiswa, pokoknya ya, bahwa tahun ini ingin membagikan beasiswa. Coba bagaimana kira-kira dalam bentuk grafisnya ini? Kalau poin informasi jumlah penerima beasiswa, tidak bisa, Mas. Hah? Jumlah penerima beasiswa?
penerima beasiswa. Ya, maksudnya Jumlah uangnya misalnya. Iya. Itu kan pasti ada semua kan jumlahnya, pasti jelas gitu. ya maksudnya maksud saya misal poin yang kita mau sampaikan tahun 2021 lo memberikan beasiswa sekian. Grafisnya kira-kira bagaimana ya? Kecuali mungkin kita bandingkan bahwa tahun lalu sekian, tahun ini sekian. Ini kan enak. Kita buat grafis. Saya buatkan Mas. Maksudnya saya buatkan grafik dari misalnya 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, ya. Nah, kalau itu boleh gitu ya dalam bentuk grafis gitu ya. Kalau dalam bentuk fotonya mungkin kita bisa sajikan foto di tahun kesekian ini, foto di tahun kesekian ini, foto di tahun kesekian ini, foto di tahun kesekian ini gitu ya. Berarti. Oh iya Pak. Ini kayaknya lebih sih kalau saya. Kalau saya sih sarankan lebih cenderung ke data keuangan, ke grafik begitu kalau saya. Karena itu kelihatan lebih nyata, lebih real begitu. Kalau cuma foto-foto kan, apalagi cuma kelihatan itu bawa Indomie itu. Nah, misalnya ini hanya. Iya betul, Indomie aku lagi sedap. Cuma seperti itu gitu kan. Kalau saya rasa lebih cenderung ke jumlah kuantitatifnya, ke uangnya berapa gitu, jelas, real gitu. Atau bila perlu misalnya bentuknya berupa apa, misalnya pendidikan disebutkan di situ. Ya, di samping jumlahnya pendidikan sekian, misalnya dalam berbentuk apa, misalnya pendidikan, terus masalah misalnya penanaman pohon dan sebagainya, misalnya seperti itu. Kalau dia rinci gitu, itu lebih mengena apa namanya, menyentuh ke hati gitu. Kalau cuma seperti ini misalnya gambarnya ya, ini orang bisa salah persepsikan. Oh, dia cuma aqua mie sedap berapa sih gitu misalnya, seperti itu. Bukan juga kita apa namanya merendahkan seperti itu toh. Nah, kalau saya merasakan gambar ini terutama ya, itu cuma sekedar mie sedap aqua begitu misalnya. Kalau yang atas tadi, pohonnya cuma seperti ini, misalnya seperti itu. Saya lebih cenderung sih ke jumlah kuantitatifnya. Kalau saya. Gitu ya. Buat grafik saja berarti ya. Apa tidak ada misalnya buat video gitu? Bisa video, cuma saya nggak tahu bikin video. Belajar dong Arif. Iya, nanti mungkin di selanjutnya ke video saja. Video kan bisa kalau video banyak yang bisa disampaikan gitu. Iya, memang bisa. Sebenarnya ada memang riset kemarin bahas video ada. Cuma memang saya belum mampu buat video. Terbatasan skill. Kalau saya juga mungkin saya menyerah. Ke video memang bisa buat video. Yang ngambil videonya itu kan bisa meng-hire orang lain kan. Arif video tuh enak sebenarnya dia. Arif kan cuma sutradaranya ya, dia ambilkan video yang menggambarkan seperti ini. Video memang bisa, tapi nanti lah mungkin dari selanjutnya video kayaknya. Video terus dibandingkan dengan apa foto gitu kan? Gambar bisa kan? Maksudnya sebagai pembandingnya itu satu sisi foto aja gitu, tapi tetap dilengkapi dengan apa namanya datanya itu kan bagaimana? Itu riset selanjutnya ya, kita bertiga riset selanjutnya. Iya boleh itu. Kalau saya sudah pulang bisa pakai kan buat video bisa lama. Dan atau buat video soalnya satu video saya di video ini. Cuma mungkin keterbatasannya juga data foto kan susah juga didapatkan. Arif, ini kan enggak mesti harus yang perusahaan realistis toh? Iya, enggak sih. Nanti maksudnya datanya itu bisa Arif yang rancang gitu. Betul, Bu, bisa. Perusahaan-perusahaan itu ini kan bukan perusahaan yang nyata harus ada gitu kan? Iya. Saya coba Saya mungkin dikit. Kalau kemarin pengalaman waktu eksperimen, Prof. Bambang Arif malah
menyarankan saya ambil case yang sebenarnya gitu ya. Akhirnya saya nyari laporan hasilnya BPK gitu ya. Cuma disamarkan, jangan sebutkan nama kabupatennya, jangan sebutkan nama provinsinya gitu ya. Apalagi kalau informasi yang sifatnya negatif gitu ya. Maksudnya gini, permasalahan gambar seperti ini kan Arif mungkin bisa dapat reporting CSR gitu ya, yang terpublish. Biasanya kan di perusahaan kayak PT PLN atau biasanya sih yang besar-besar itu sudah ada reporting CSR-nya yang terpublish, dan di dalamnya biasanya sih ada foto gitu ya, ada deskripsi. Iya. Memang Mas Is foto-foto, memang saya sudah Mas sudah cari-cari foto-foto gitu, tapi memang gambarnya cuma begini toh. Jadi kayak gini Mas. Apa? Coba saya buka ya. Contoh yang sudah saya dapat kemarin toh. Sudah saya ini juga kemarin buat juga dalam bentuk skenario. Jadi kemarin sudah sempat saya buat juga. Bukan. Nah, untuk CSR report itu kebanyakan juga hampir sama. Saya perhatikan tuh, bukan CSR report. Saya lihat ya. Nah, ini contoh perusahaan Astra SR report. Itu cuma begini toh dia Mas. Bukannya. Memang di saya perhatikan toh SR report, report perusahaan itu misalnya toh festival atau donasi alat produksi, dia kayak gini toh dia modelnya. Gambarnya. Gambar gini, tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Enggak, tapi kan itu di bawahnya ada penjelasan. Kayak tulisannya. Jadi kebanyakan foto yang disajikan itu memang lebih cenderung banyak tulisannya dia. Oh, berarti kalau yang ini posisinya foto kayaknya bukan sebenarnya informasinya gitu, cuma pemanisnya. Iya. Pemanis saya dia mau Pemanis saja. Ini penjelasannya yang tulis deskripsinya itu kan? Iya. Ininya, informasinya. Pemanis kayak gini kan? Pemanis kayak gini, peresmian, bantal gitu. Nah, ini kayak gini kemarin saya dapat itu ini. Nah, kalau angka gini datanya angka. Sampai grafik. Nah, memang jarang foto yang saya kemarin pikiran lumayan bagaimana kalau foto ya, ada memang nggak ada foto, memang agak susah ya dia. Iya, nah kayak gini kan dia lengkapi kan, kayak data begini. Nah, itu foto di sini hanya sebagai pemanis saja saya. Kayak gini. Ini kan kayak penyu atau dibuat tuh, dan pelepasan penyu dia. Nah, yang gambar ini. Tapi kan dia nggak jelaskan, jadi agak susah juga sih. Nah, ini public contribution.web. Misalkan ini di dua. Ini SR report-nya sebagai apa ya, pemanis ya sifatnya di sini ya. Bukan, dan jadi mending grafik aja ya. Kecuali tadi video, itu mungkin video bisa. Kalau
grafiknya kok. Gini tok ya. Kayak ini biasa gini. Bukan bersih. Kalau angka-angka nggak ada disajikan Arif di sini. Kan dia nggak, angka itu terpisah biasanya, Bu. Jadi angka itu kalau dalam bentuk deskripsi nggak ada, kebanyakan angka langsung dalam bentuk ini. Misalnya itu total ini kan Nah, ini toh. Maksud saya itu begini. Ya. Ini kan bisa terbaca toh. Iya sih. Dan seperti itu. Ini lebih menyampaikan informasi dibanding dengan foto-foto begitu kalau menurut saya. Dan kamu juga bisa mendeskripsikan jadinya kan? Iya, lebih enak sih bentuk ini. Bensin. Oh iya, warna air. Baiklah. Ya, berarti sekarang saya coba sampaikan kepada ini ya, dosen dulu. Untuk diganti ini, apakah saya diganti ini atau gimana? Ya, grafis sih enak dimodifikasi keterbacaan, tidak keterbacaan. Contohnya yang grafis itu yang kalau angka atasnya itu dihilangkan itu kan informasi sebenarnya sih masih nyampe. Ada peningkatan data. Ada, iya. Caranya berapa itu kan tidak tahu. Kabur gitu ya. Itu kan sudah bisa ketika kita hilangkan angkanya itu cuma grafiknya doang yang tingginya berbeda. Itu kan sudah bisa mewakili keterbacaan dan ketidakterbacaan. Bacaan, iya. Yang satu ada angkanya, yang satu enggak. Misalnya gitu Mas Sis ya. Kalau kemarin, kalau misalnya grafik itu misalkan dikasihkan ke macam simbol kayak ini, kasih kotak begini, penegas itu, kira-kira bagaimana untuk keterbacaan itu? Maksudnya kan tadi keterbacaan tinggi kan bisa juga dalam bentuk ini toh. Ya. Kalau keterbacaan misalnya dia juga bisa ditambahkan misalkan dikasihkan tanda beda atau simbol di sini, itu gimana ya? Atau cukup angka yang tidak ada bisa mencerminkan saja gitu. Kalau kita hilangkan angkanya itu kan sudah mewakili ketidakterbacaan menurut saya. Karena siapa tahu pengambil keputusan butuh informasi ini sih sebenarnya berapa sih nilainya? Iya. Berapa gitu kan? Artinya informasinya tetap sebenarnya kita mau sampaikan bahwa ada perubahan, ada peningkatan, tapi besarnya berapa itu kan sudah mewakili ketidakterbacaan ketika kita hilangkan angkanya. Oh iya. Kemudian ini angka ini harus Mas Bung Andi, grafiknya harus naik terus atau bisa begini saja dia? Untuk penilaian nanti kan grafiknya apakah dia modelnya kayak dinamis begini atau dia langsung naik terus gitu ya? Supaya menarik begitu. Supaya langsung ditangkap ini bisa dinilai atau bagaimana, atau ini bagaimana? Barang jadi yang penting deskripsinya nanti nyambung gitu ya. Di grafiknya naik turun, terus di deskripsinya justru naik gitu ya, tidak nyambung. Iya, itu salah satunya nyambung antara yang deskripsi dengan visual, dengan foto, terus yang ini buat saja dinamis dia, seperti apa namanya, realnya gitu. Kalau kita buat naik terus begitu, kita kan sudah mengarahkan investor. Ya, jangan diarahkan gitu. Iya. Oh iya. Berarti semua informasi agak segitu saja mungkin dari informasi keuangan, non keuangan juga saya buatkan kayak begitu juga nanti grafisnya. Kasih dinamis gambarnya, dinamis grafiknya. Ini kan yang Arif cari poinnya kan sebenarnya di kesimpulan nanti. Bukan bahwa kalau seperti ini kecenderungan berinvestasi gitu ya, tapi perbedaan gitu ya, maksudnya kalau gambarnya seperti ini ternyata
lebih cenderung berinvestasi. Sedangkan kalau gambarnya seperti ini, kecenderungan berinvestasinya seperti ini. Kan punya kan itu yang dicari, ya? Ya betul. Nah, itu saya kurang satu lagi. Nah, ini sudah tak. Baiklah. Jadi di angkanya dinamis saja ya berarti ya? Soalnya. Ya, ada dinamis. Berarti enggak usah saya setting dia nenek terus gitu. Iya, aja. Saya salah kemarin berarti saya nenek terus. Kesannya mengarahkan gitu ya. Iya, menuntun supaya berinvestasinya tinggi gitu kan. Kalau bukan itu tujuannya kan? Iya, kan itu. Iya, naik masukan ya. Kalau etika kayak gini nanti modelnya kayak saya dapat kemarin sih dari laporan CDP Index kayak gini modelnya nanti. Jadi ini etika, aspek etika, asesmennya kayak gini. Tapi kasih angka di sini ya. Ada angkanya. Sebenarnya dimanapun Arif mau letakkan angkanya sih nggak masalah. Bagaimana Arif menyeting gitu loh. Kalau begini juga kan terbaca ini. Ikatan ini kan ada ini. Oke, itu aja sih Bu, Mas Is, masukannya. Semangat Arif. Iya. Substansi soal jadi harus ini berubah banyak ini. Enggak apa-apa. Enggak sih, enggak tahu banyak juga sih. Iya. Saya ubah lagi. Arif pasti bisa. Iya Bu, salah. Tapi kalau anunya sementara yang dependen itu sudah cocok ya dependennya itu. Saya pakai ini apa? Saya pakai keputusan berinvestasi apakah sudah cocok ya? Soalnya tadi kan kalau misalnya tadi saya kepikiran gini. Misalnya tadi kalau misalkan grafik kemudian misalnya dalam bentuk angka misalnya saya buatkan data dinamis. Misalkan saya tulis di tahun terakhir misalkan angkanya itu rendah. Nah, pasti kan dia tidak mau berinvestasi begitu ya. Berarti otomatis investasinya rendah gitu nggak? Iya kan, ini tadi mau menunjukkan dari efek ini, gambar itu ya, yang salah satunya gambar itu, dia mau akan berinvestasi lebih tinggi atau lebih rendah kan gitu ya Arif? Iya, cuma masalahnya adalah investasi tinggi rendah kan juga ditentukan oleh tingkat nilai yang terakhir biasanya enggak begitu. Misalkan laba di tahun 2020 misalkan dia rendah. Pasti kan dia tidak berinvestasi lagi sih. Enggak begitu ya. Ini investor kan tidak selamanya melihat yang terakhir saja kan, dia lihat juga fluktuasinya kan Arif. Oh gitu ya. Malah itu menakutkan kalau misalnya terakhir melambung tinggi misalnya.
Kalau saya poinnya kan bukan itu sebenarnya yang dicari. Poinnya adalah bagaimana perbedaan keputusannya ketika dalam bentuk foto dan dalam bentuk grafis. Poinnya kan sebenarnya di situ, Rin. Bukan kita arahkan harus berinvestasi atau tidak berinvestasi, ya. Tapi efeknya loh foto ini sebenarnya. Efeknya. Efek penyajian informasi. Apalagi posisinya ini kan adalah memoderasi. Moderasi itu kan posisinya memperlemah, memperkuat hubungan. Mungkin Arif tadi itu takut dikhawatirkan kalau di grafik itu, misalnya kan tadi dinamis toh. Nah terakhir itu misalnya Arif sajikan rendah gitu. Nah apakah itu akan berefek gitu terhadap keputusannya investor? Maksudnya ini seperti variabel yang tidak dikontrol gitu ya? Tidak dikontrol ya, bisa mengganggu, tidak mengganggu nanti bukan. Kecuali misalnya beda itu kalau misalnya itu ke macam keakuratan informasi kan beda kan. Misalkan misalkan dinilai akurat tidak, jadi misalkan nilainya berapa ya kan jelas, tapi kalau ini kan keputusan investasinya biasa takutnya nanti ketika misalkan disajikan dia rendah di bawah terakhir misalnya justru ini rendah kok labanya kok rendah, jangan-jangan ini rugi kan perusahaan rugi toh intinya rugi perusahaan. Misalkan di lingkungan dia aspek lingkungan misalkan dia buang polusi tinggi misalnya kalau saya harus itu nyari yang kita mau cari gitu ya. Mungkin posisinya kan harusnya sama keputusannya ketika disajikan dalam bentuk idealnya ya, harusnya kan sama keputusan ketika dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk deskripsi. Iya betul. Kan itunya yang kita mau cari. Beda tidak keputusannya orang ini ketika dalam bentuk grafis dan dalam bentuk deskripsi. Oh iya betul. Sama kan sama-sama dia punya dia, sama-sama nilai juga ya. Nah, kita bukan mau mencari ini kalau begitu bukan karena tinggi rendahnya laba misalnya. Efek dari format penyajiannya loh yang kita mau cari gitu. Oh iya ngerti saya sudah betul. Ya betul kan kan sama-sama kan visual grafik dengan deskripsi kan sama juga sebenarnya. Sama informasinya, kandungan informasinya sama. Kalau Arif khawatirkan yang tadi, ya kalau tidak mau dalam bentuk dinamis ya buat dua grafis, satu ada grafis yang trennya mungkin naik, satu grafis yang trennya turun, demikian juga di deskripsinya. Gitu. Kalau khawatir yang tentang itu ya. Atau misalnya perubahannya dari tahun ke tahun jangan terlalu tinggi gitu. Lebih aja tadi dinamis saja gitu ya. Dinamis gitu, tapi naik turunnya jangan terlalu tajam gitu loh. Mungkin ambil contoh kayak ini gambar dinamis boleh ya. Misalnya gambar yang kayak gini, kelihatan? Iya. Yang terakhir nih agak ini toh perubahannya. Ini ya? Makanya lebih baik ngambil gambar yang ini, capture gambar yang ini itu yang kamu paste di dalam. Kan lebih nyata gitu ya. Nyata dia. Nyata. Oh iya, mau tanya lagi ini, misalnya kan, ini kan aspek lingkungan kan ada beberapa poin, misalkan dari penggunaan air, pelumas dan sebagainya ini. Sebaiknya untuk setiap dimensi tadi, misalkan lingkungan, sosial itu masing-masing satu gambar toh. Atau beberapa gambar ini saja, beberapa gambar ini. Itu balik ke teorinya lagi. Kalau saya sih cenderung satu aja, Arif. Satu aja ya. Karena kita fokuskan begitu, difokuskan. Karena kalau terlalu banyak nanti malah bingung nanti ya, bias nanti. Bingung nanti. Apalagi kan waktu yang dibutuhkan nanti jadi lama kalau terlalu banyak. Kita ini kalau nanti yang mereka mau, jangan nanti baru tengah jalan terlalu lama kabur. Ya putus. Itu kadang juga tantangannya itu di situ. Iya, itu kan sudah pulang. Tantangan utamanya gitu kayak saya kemarin.
Ada yang sudah kabur duluan. Aduh, susahnya dikumpulin. Pulang duluan. Pulang duluan, dipanggil istri pulang. Aduh. Tantangan eksperimen memang di sana gitu ya. Di tangan. Kalau kita survei sih mau sebanyak apapun, nah masih boleh. Iya. Masih kita bisa rayu-rayu. Kalau ini mereka sudah keluar ruangan, sudah nggak bisa lagi. Kita nggak bisa paksa lagi. Bisa dipaksa, sudah pulang. Berapa lagi ya? Oh iya, berarti ini sebaiknya pakai between subject saya ya? Between subject. Between aja ya? Ya, kalau saya setuju between. Between semuanya. Between lebih pas kayak gitu. Supaya tidak bias gitu. Nanti. Karena mereka kan sebelumnya sudah dikasih, apalagi sudah dikasih angka-angkanya kan. Oh, tadi ini angkanya segini kok ini. Gitu. Ya ingat-ingat. Iya. Itu aja. Iya, itu aja dulu kayaknya untuk ininya ya, idenya sudah clear. Ya. Semangat Arif, semangat. Iya, perbaiki dulu revisi dulu. Ya nanti mudah-mudahan bisa membantu. Karena saya juga terus terang saya terbatas sekali pengetahuan saya tentang eksperimen. Sabang belajar juga ini Bu. Itu kemarin karena saya terpaksa di kampus mungkin cuma baru saya. Iya, di Palu itu nggak ada, baru ada kayaknya eksperimen juga. Itulah. Dengan Palu itu aja sih, di Palu banyak kekhawatiran teman-teman yang tidak percaya dengan metode eksperimen gitu kan. Enggak percaya. Meyakinkan mereka itu susahnya. Memang di mengontrol subjeknya itu yang berat di eksperimen. Sebenarnya menarik eksperimen. Iya. Apalagi kalau misalnya subjeknya mahasiswa, mati. Tapi saya tuh baca, literatur itu masih justru mahasiswa lebih bagus daripada lebih bagus karena dia mampu untuk menguji teori itu kan lebih cenderung mahasiswa. Kalau kita mengukur, misalnya kita dapat proyek dari perusahaan gitu, nah itu bagus realnya dipakai. Apalagi mahasiswa sendiri, nggak kabur itu. Kalau mahasiswa itu kan masih murni gitu, belum ada gangguan gitu, belum ada. Baru ini jumlah subjek tiap sel kira-kira 5 itu cukup enggak ya? Kalau saya kemarin pakai ada rumus yang saya gunakan untuk menentukan jumlah subjeknya. Jumlah subjek setiap sel. Ada ketentuannya. Jadi dia dilihat dari jumlah selnya kita berapa gitu. Berapa treatmentnya, itu yang dilihat. Oh gitu. Berapa, rumus MEAD namanya, rumus MEAD. MEAD. Itu yang saya gunakan sebagai dasar kemarin. Ada di disertasinya siapa? Yang S3 di UGM. Ada kayaknya sama Arif itu, Arif. Hartono. Bukan Hartono, itu kan yang Haryanto itu bukannya dari Brawijaya ya, Haryanto? Iya. Ya nanti coba saya cari lagi, nanti saya kirim ke Arif. Itu yang saya jadikan sebagai dasar untuk menentukan subjek. Kan kemarin saya tidak pakai dasar, promotor minta dasar karena kan di sini orangnya cenderung ke survei, jadi semua harus ada dasarnya. Nah, itu yang saya jadikan dasar. Rumusnya MEAD saya gunakan. Iya. Ada bukunya kalau tidak salah, coba nanti saya ini. Ya, tolong ya. Saya dapat kemarin. Soalnya ini UNER juga itu sedikit yang eksperimen, cuma 2 di sini yang dua kayak akuntansi ya.
Iya. Eksperimen sini cuma 2. Dikit sekali sih. Itulah kita harus bisa meyakinkan itu yang luar biasa. Saya kemarin kan kopromotor itu tidak mau sekali, akhirnya mau. Itu yang digunakan sebagai dasar sampel, nanti coba saya masih coba, nanti mudah-mudahan masih ada. Saya kirimkan ke Ari. Oke, Bu. Ya, nanti tolong Bu ya. Iya, nanti saya coba cari, saya kirimkan. Kayaknya ada juga buku yang saya dapat download tentang buku itu, tapi kayaknya buku terbarunya. Kalau buku yang di disertasi yang digunakan sama yang dari UGM itu, saya nggak dapat download. Oh, ada bukunya tuh, Bu? Ada. Boleh nanti e-booknya mungkin saya baca dari e-booknya itu. Coba dicari di bukunya itu sama disertasinya. Dia digunakan sebagai dasar penentuan jumlah sampel per subjek per selnya itu. Iya, itu aja mungkin. Iya, Bu Made, Mas Is. Iya, makasih ya. Nanti mungkin sampai repotkan lagi ke depannya ini. Selama masih bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Kita sama-sama belajar lah. Karena saya juga, pengetahuan saya luar biasa, tidak tahu. Saya belajar 2 tahun ini eksperimen itu. 2 tahun belakangan saya belajar ini. Belum lama eksperimen saya belajar. Kalau di Jawa mungkin literatur masih banyak. Kalau saya seperti di daerah begini, nggak ada. Apalagi pandemi begini, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Belajar bisa. Mengandalkan webinar aja. Webinar kan. Iya, baik. Okay. Itu aja Mas Is, Bu Made. Iya. Terima kasih banyak ya. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Dan kesempatan Mas Is. Ya. Semoga nanti bisa melakukan penelitian bareng. Buat video bertiga. Iya, makasih ya. Iya, makasih Arif. Saya live ya. Iya, makasih. Mas Is, videonya Mas Is ya? Iya. Ya, makasih. Saya simpan di Google Drive. Iya. Oke.